لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Aku datang memenuhi panggilanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Panggilan Baitullah kembali hadir dengan sejumlah informasi proses jalan ibadah haji di Tanah Suci. Dan bersama saya Fatimah Albar, inilah panggilan Baitullah selengkapnya untuk Anda. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك. Ya, kita ke informasi pertama pemirsa, di mana hingga hari ini jumlah jemaah haji Indonesia yang telah tiba di Arab Saudi telah mencapai 118.884 jemaah. Seluruh jemaah haji Indonesia yang telah tiba di Tanah Suci tergabung dalam 306 kloter. Mereka mendarat di King Abdul Aziz Jeddah serta Bandara Internasional Pangeran Muhammad bin Abdul Aziz Madinah. Jumlah jemaah haji Indonesia yang masih menjalani rawat inap di Klinik Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI Madinah cenderung terus berkurang. Hingga kemarin jumlah jemaah yang sempat dirawat mencapai 396 jemaah dan 135 diantaranya menjalani rawat inap. Sementara di Rumah Sakit Arab Saudi masih 39 jemaah. Kemudian jemaah yang kesehatannya telah membaik langsung diberangkatkan ke Mekah, dan adapun jumlah jemaah haji Indonesia yang wafat di Tanah Suci hingga hari ini mencapai 20 jemaah. Informasi selanjutnya pemirsa, di mana jemaah haji Indonesia harus mewaspadai meningkatnya kasus gangguan saluran pernafasan saat rangkaian pelaksanaan ibadah haji. Sejauh ini ada 58 jemaah haji asal Indonesia yang mendapat perawatan medis akibat terkena pneumonia. Perawatan medis ini diberikan agar para jemaah haji dapat segera pulih dan kembali mengikuti rangkaian ibadah haji. Lalu seperti apa pelaksanaan ibadah haji di Mekah Al-Mukarramah? Tahun ini kita sudah terhubung dengan reporter TV One Bagus Priambodo. Assalamualaikum Bagus, selamat malam waktu Jakarta. Seperti apa update terbaru dari sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Fatimah dan juga pemirsa. Saat ini saya sedang berada di depan kantor Haji Dakar Mekah di daerah Shisha Mekah, di mana saat ini waktu sudah menunjukkan kurang lebih pukul 6 ya, pukul 6:04. Yang artinya dalam waktu sejam lagi kita akan memasuki waktu maghrib di Mekah. Ya, saat ini jumlah jamaah haji yang telah tiba di Arab Saudi sudah meningkat tajam, sehingga saat ini tercatat kami mencatat ada sekitar 129.485 jamaah dari total 213.320. Ini kami masih menunggu angka dari peserta haji khusus yang masih diolah. Sementara itu sudah ada 334 kloter yang telah sampai di Arab Saudi pemirsa, dan itu artinya memang kemudian banyak sekali jamaah yang sudah siap-siap untuk memenuhi kota Mekah. Informasi memang saat ini para jamaah haji sudah mulai melaksanakan ibadah umrohnya dan tampaknya sudah mulai lebih teratur, di mana memang kemarin Kementerian Agama sudah menetapkan atau menerapkan dua windows ya, dua jendela waktu, yaitu pada saat pukul sore hari pukul 9 malam hingga subuh dan pukul 10 pagi hingga sore. Ini bagi mereka yang kemudian dihitung waktunya kurang lebih 10 jam setelah kedatangan, mereka para jamaah baru disarankan untuk bisa melaksanakan ibadah umroh. Kenapa? Sekali lagi ini adalah faktor kesehatan. Memang saat ini cukup banyak warga di jamaah haji yang dirawat
di Mekah saja ada sekitar 52 orang yang dirawat di KKHI, 54 tepatnya, dan ada 27 orang jemaah haji yang dirawat di Madinah dan 1 orang dirawat di Jeddah. Dan ini membuat tim kesehatan bekerja ekstra keras dan cukup tanggap, di mana tadi pagi juga tim KKHI atau Kantor Kesehatan Haji Indonesia kemudian mendatangi salah satu sektor untuk melakukan pemeriksaan ulang kepada para jamaah-jamaah yang berisiko tinggi ya, mereka yang lanjut usia atau kemudian mereka yang sewaktu berangkat sudah mendapatkan catatan dari tim kesehatan saat tes lab bahwa mereka memiliki penyakit bawaan yang harus diwaspadai. Nah, tim KKHI sudah melakukan inspeksi langsung dan memeriksa para jamaah karena memang kemudian faktor lain yang membuat hal ini dilakukan adalah serangan jantung, di mana hingga kini sekitar 24 jamaah Indonesia telah meninggal dunia dan sebagian besar penyebabnya ada serangan jantung. Untuk itu, tes yang dilakukan oleh tim KKHI sepanjang hari ini adalah untuk mengetahui potensi-potensi bahwa para jamaah haji, bagaimana kondisi jantung mereka dan bagaimana kondisi kesehatan mereka, apakah bisa mengarah ke serangan jantung atau tidak. Mereka berusaha untuk mengetahuinya lebih awal dan kemudian membuat himbauan atau membuat langkah-langkah preventif yang bisa dilakukan oleh jamaah haji, yang tentunya harapannya adalah mereka bisa terus sehat, bisa mengumpulkan energi hingga nanti pada saat tidak haji. Demikian Fatimah. Ya, terima kasih Bagus mengabarkan langsung dari Mekah, Arab Saudi. Jaga kesehatan dan selamat kembali bertugas. Dan pemirsa, informasi seputar haji akan masih terus kami sampaikan, namun usai jeda berikut ini tetaplah bersama kami. Allahumma labbaik, labbaik la syarika labbaik. Bapak dari mana? Dari Tasikmalaya, Kecamatan Jatiwaras, KBIH-nya Miftahul Huda, Manujaya. Mau kirim salam ke tanah air apa Pak? Iya, insya Allah salam-salam semua untuk keluarga yang ada di daerah dan teman-teman dan keluarga besar masyarakat Desa Kaputihan, Kecamatan Jatiwaras. Alhamdulillah mendoakan semua. Untuk pelayanan dari Kemenak gimana Pak untuk haji tahun ini? Alhamdulillah baik memuaskan. Makanannya enak Pak? Alhamdulillah masih khas Tasikmalaya, masih cocok. Allahumma labbaik, labbaik la syarika labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika. Anda masih di panggilan Baitullah pemirsa, dan kita akan ke informasi selanjutnya, di mana hingga hari ini 229 kloter jemaah haji Indonesia telah berada di kota Madinah. Dari 229 kloter jemaah di Madinah, 151 kloter diantaranya telah diberangkatkan ke kota Mekah secara bertahap. Seluruh jemaah haji Indonesia yang telah diberangkatkan ke Madinah tergabung dalam gelombang 1. Kemudian pemberangkatan jemaah haji gelombang 1 dimulai sejak tanggal 20 Mei dan akan berakhir hingga 1 Juni 2024 mendatang. Sebelum berangkat ke Mekah, para jemaah haji mampir di Bir Ali untuk mengambil mikot, sholat sunnah 2 rakaat, dan niat ihram. Panas terik di Madinah tak terasa di bawah 250 payung raksasa yang terhampar di pelataran Masjid Nabawi. Berikut laporan reporter TV One Andromeda Mercury dan Fauzi Abbas dari Madinah Nabawi, Madinah Al-Munawwarah. Meski suhu di Arab Saudi berkisar antara 40 sampai 42 derajat Celcius, tapi karena payung yang ada di sekitar Masjid Nabawi di Madinah Arab Saudi ini, semuanya terasa sejuk. Bayangkan suhu yang begitu menyengat, tapi ada payung-payung yang jumlahnya mencapai 252 membuat jemaah yang ada di sini menunaikan sholat secara nyaman. Payung-payung raksasa di pelataran Masjid Nabawi ini bisa menguncup dan mekar, memberikan keteduhan bagi jemaah hingga 228.000 orang. Payung-payung di Nabawi memang dirancang dengan teknologi canggih, konvertibel dan akurasi teknik arsitektur, sehingga dari ujung kiri ke kanan semua tercover.
Tingginya hingga 14 meter dan 15 meter lebih, menghampar di area seluas 143.000 meter persegi. Dan anti terik matahari karena dilengkapi kipas bukaan 16 yang menyemprotkan air bak AC dengan kapasitas 200 liter air per jam. Dari Madinah, Arab Saudi, Andromeda Mercury, Fauzi Abbas, TV One mengabarkan. Nah pemirsa, laporan terkini dari Kota Rasulullah akan disampaikan oleh rekan saya, reporter TV One Andromeda Mercury langsung dari Madinah Al Munawwaroh. Assalamualaikum Andro, selamat malam waktu Jakarta. Seperti apa situasi di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fatimah Albar di sini menunjukkan pukul 18.12 waktu Arab Saudi, 1 jam lagi menuju azan maghrib. Saat ini kami berada persis di depan Masjid Nabawi, Madinah Arab Saudi. Bisa Anda lihat masih terang sekali dan jemaah sudah mulai berbondong-bondong untuk menuju ke masjid demi mendapatkan saf atau barisan sholat paling depan. Kita coba cari jemaah asal Indonesia karena kami lihat semakin hari makin banyak jemaah calon haji asal Indonesia yang berdatangan ke Madinah. Ini merupakan hari kedua kami berada di Madinah. Memang butuh yang namanya adaptasi mengingat kondisi suhu yang fluktuatif. Kalau di hari kedua ini kisaran suhunya sekitar 42 derajat Celcius. Tapi yang kami salut, rata-rata jemaah calon haji ini tidak memandang usia ya, pemirsa. Mau usianya muda, mau yang sudah masuk lansia, tapi mereka tetap semangat untuk melangkah menuju ke tempat suci kedua di dunia yang luar biasa. Ini Masjid Nabawi memang memiliki luas yang luar biasa, 400.000 meter persegi dan bisa menampung 1 juta jemaah. Jika datangnya mungkin agak mepet dengan waktu sholat, biasanya jemaah akan tetap sholat berada di pelataran masjid. Saya coba cari ada jemaah Indonesia tidak di sini. Assalamualaikum Bapak. Salam. Indonesia? Indonesia. Oh, alhamdulillah ketemu juga orang Indonesia jauh-jauh ke Madinah. Dengan Bapak siapa, Pak? Eko Indra. Bapak Eko Indra sama Ibu? Ya. Ibu siapa, Bu? Ibu Nera. Bapak sudah berapa hari di Madinah? Sudah 2 hari. Alhamdulillah. Gimana, Pak, kondisi di Madinah? Saya lihat Bapak juga sepertinya sudah lebih dulu datang ke masjid nih, Pak. Seperti apa, Pak Eko? Saya kira cuaca cukup panas ya, tapi nyaman. Konsisten jemaah harus berhati-hati. Mungkin cepat juga lebih panas. Kita tetap jaga kesehatan. Baik, kalau dari Bapak kabarnya juga ikut sholat Arba'in juga, Pak, di sini, Pak? Alhamdulillah, kami ikut bermain nanti. Alhamdulillah. Hari kedua berarti tinggal ya. Dan capai ini Ada harapan, ada keinginan, ada doa mungkin Bapak jauh-jauh dari Indonesia. banyak. Wah, satu Pak, boleh Pak? Satu Dibagi ke pemirsa. keluarga, dari sekolah, itu negara kita ya, dan dengan pemimpin yang baru nanti kita bisa lebih jaya. Gitu. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Untuk keluarga mungkin di rumah Bapak yang sudah tinggal jauh-jauh. Anak-anakku dan saya doakan supaya kita capai lalu sehat menjadi orang yang benar-benar berbuat bangsa ini. Baik, terima kasih Pak Eko. Dari Ibu Neira mungkin, Bu? Baik. Doakan tetap sehat ya, Bu Neira dan juga Pak Eko ya. Hati-hati, cuaca sangat panas kata Ibu Neira. Tetap jaga sehat. Oke, tetap jaga kesehatan. Terima kasih banyak Bapak Eko dan juga Ibu Neira sudah berkenan kami wawancara. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Insya Allah 1 jam lagi. Pemirsa, jika Anda lihat, saya tadi kan bicara mengenai payung, istilahnya payung raksasa yang ada di Masjid Nabawi ini. Biasanya kalau siang hari payungnya mekar, bak bunga ya. Tapi kalau Anda lihat, coba kamera kita mendekat. Kalau Anda lihat saat ini sudah menguncup, sudah menusuk. Padahal masih relatif terik matahari di Nabawi. Ada sekitar 250 payung, bukan hanya di bagian depan, tapi di dalam juga ada. Yang menarik di Masjid Nabawi ini, payungnya bukan hanya untuk menghalau teriknya sinar matahari, tapi dilengkapi juga dengan kipas. Kipasnya, kipas bak AC juga ya, jadi dingin sekali. Jemaah dibuat nyaman di sana. Saya coba lagi untuk menunjukkan kepada Anda, ini cukup ramai suasana petang hari ini di Madinah, Arab Saudi. Kalau tadi di Jakarta, di Indonesia mungkin sudah sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Tapi kalau di sini masih terang sekali, pemirsa. Semakin kita mendekat, semakin ramai karena jemaah pastinya mereka tidak mau untuk mendapatkan saf belakang. Mereka berbondong-bondong menuju ke depan, apalagi yang berada di sini sekitar 5 sampai 8 hari. 8 hari pokoknya. Kalau 8 hari mereka mengejar yang namanya sholat Arba'in. Kita lihat ini sepertinya ada dari Indonesia. Boleh sambil berputar mungkin. Juru kamera Fauzi Abbas. Ini sama-sama dari Indonesia. Assalamualaikum Bapak. Dari Indonesia Bapak. Masya Allah luar biasa. Dengan Bapak siapa Pak? Pak Rohmani. Pak Rohmani. Pak Rohmani. Ya.
Bapak kalau boleh tahu nginepnya di mana Pak? Saya lihat dari ujung sana Bapak tadi sudah lumayan jauh jaraknya dari sini, Pak Romani. Dekat sih. Dekat Pak ya. Tapi 5 waktu ke Nabawi terus Pak ya. Baik, dari mana Bapak? Asalnya Bapak? Apa namanya, Indonesia. Dari Indonesia, dari mana Pak? Provinsi mana Pak? Provinsi Banten. Oh, dari mana? Pak Romani, kita lagi live Pak di TV1, mungkin ada dari Bapak ingin mengucapkan kepada keluarga, ingin pesan apa Pak Romani? Silakan Bapak. Dari TV1. Dari TV1 Pak, kita lagi siaran langsung ini Pak. Halo Pak. Buat keluarga Pak. Di rumah ini TV1 dari lagi wawancarai. Sehat selalu Pak Romani, kami doakan. Amin, amin. Dari Madinah, insya Allah nanti ke Mekah dalam kondisi selalu bugar Pak ya. Ya terlalu Bapak. Silakan Bapak untuk langsung menuju ke Masjid Nabawi. Terima kasih banyak Mas. Beginilah pemirsa suasana di Masjid Nabawi. Memang kalau kita lihat ketemu orang Indonesia sepertinya relatif mudah ya di sini. Banyak orang Indonesia. Banyak juga orang dari, kalau kita lihat jemaahnya ada dari Uzbekistan, dari macam-macam pemirsa. Tapi seperti itulah suasana terkini di Masjid Nabawi. Yang kami garis bawahi adalah semakin mendekati waktu sholat akan semakin penuh isi Masjid Nabawi yang memiliki daya tampung 1 juta jemaah. Fatimah Alba, saya kembalikan ke Anda. Wah, luar biasa. Terima kasih Andro sudah membawa kita seperti langsung berada di Madinah, Arab Saudi. Terima kasih, selamat kembali bertugas. Nah pemirsa, kita akan masih terus membahas informasi seputar ibadah haji. Namun usai jeda berikut ini tetaplah bersama kami. Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Budi Setiawan, asal kloter Pekanbaru, PT 03. Alhamdulillah sampai dengan hari ini kami sudah melewati prosesi haji termasuk umroh. Alhamdulillah kami sehat-sehat saja. Tinggal menunggu nanti tanggal 8 Zulhijjah untuk puncak haji di Arafah, Musdalifah dan Mina. Anak-anak semuanya, cucu-cucu juga doakan kakek Akung dengan Putri juga sehat selalu, juga anak-anak mendoakan kita semua. Kami berdoa mudah-mudahan bisa menyelesaikan prosesi haji di puncak Arafah nantinya. Itu aja bisa aku sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak. Innal hamda wan ni'mata lakal mulk la syarika. Anda masih menyaksikan panggilan Baitullah pemirsa. Kita akan ke informasi selanjutnya, di mana seorang kakek berusia 78 tahun di Madura, Jawa Timur bersama istrinya mewujudkan cita-cita untuk naik haji tahun ini. Selama lebih dari 50 tahun mereka tekun menyisihkan uang Rp5.000 hingga Rp25.000 dari penghasilan sehari-hari sebagai penambal ban dan penjual kopi. Inilah kisah Muhammad Said, warga dusun Ngaporan, Pamekasan, Madura, Jawa Timur. Kakek berusia 78 tahun yang naik haji tahun ini, hasil menabung dari pekerjaannya sehari-hari sebagai penambal ban. Di tepi jalan Blumbungan, Pamekasan, Said tekun mencari nafkah sebagai tukang tambal ban. Pekerjaan ini ia tekuni sejak masih anak-anak. Dari penghasilannya, setiap hari ia menyisihkan uang untuk biaya menunaikan rukun Islam kelima. Istrinya pun melakukan hal yang sama dari pekerjaannya berjualan kopi di pasar. Sejak kapan itu Pak sampai nabung? Mulai berapa? 57 tahun 57. Oh, sudah 57 tahun nabung ya, Pak? Pak, sampean jadi tukang bengkel itu sejak tahun berapa, Pak? Perkiraan apa ya? 67. 1967 tahun. Iya. Bapak setiap harinya nabung berapa? Pertama aja 5.000, 10, 25. Setiap hari Pak ya? Iya.
Daftar haji tahun berapa, Bu? Daftar haji 2011. Ya, 2011. Ya, 2011. Daftar haji. Memang murni nabung dari hasil jual kopi dan tempe leban. Iya. Alhamdulillah, berkat doa dan ketekunan puluhan tahun, Said dan istri naik haji tahun ini. Mereka dijadwalkan berangkat ke Tanah Suci 2 Juni mendatang melalui embarkasi haji Sukolilo, Surabaya. Dari Pamekasan, Madura, Jawa Timur, Feros Rizky, TV One mengabarkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada malam hari ini. Saksikan terus panggilan Baitullah setiap hari Senin hingga Jumat pukul 10 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan saya Fatimah Albar mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.